Yes, pasangan Khofifah Emil Dardak makin mantap setelah sekarang mengantongi dukungan tambahan dari Gerindra. Prabowo Subianto menurunkan surat dukungan kepada Khofifah Indra Parawangsa dan Emil Dardak. Ini makin nggak terkalahkan. Yeah. PDIP ketir-ketir. Yeah. Caimin gimana Caimin? Caimin nggak tahu dah. Udah, Caimin mah partainya gede, menang mutlak di Jawa Timur, nggak usah pakai gabungan partai atau koalisi partai, dia udah bisa ngusung sendiri, aman dia mah udah. Aman partainya. Tapi siapa calonnya? Ya. Yeah. Udah ada calonnya. Siapa penyokong dananya? Iya. Oke, Khofifah dan Emil Dardak ketemu Prabowo Subianto untuk memohon restu dan minta dukungan dari Partai Gerindra. Namun, tidak hanya sekedar mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra, rekomendasi dukungan, Khofifah juga menyampaikan gagasannya untuk membantu rakyat Palestina, terutama korban jalur Gaza, anak-anak dan ibu-ibu setidaknya bisa menampung 1.000 orang dibawa ke Indonesia dan akan ditampung serta dirawat di pesantren di Jawa Timur. Ini adalah gagasan yang luar biasa dan Prabowo menyambut ini dan segera melaporkan ke Presiden untuk nantinya akan dibawa di KTT Gaza. Prabowo juga menyampaikan tidak saja di Jawa Timur, pesantren di Jawa Barat juga menyambut baik ide cerdas dan cemerlang ini. Nah, sekarang permasalahannya PKS mau ngomong apa ya sekarang ya? Iya. PKS mau dukung siapa nih? Ya. PKS silahkan demo tentang Palestina, silahkan demo tentang jalur Gaza. Demo aja terus, demo. Yang penting demo aja udah. Kalau PKS nggak mendukung Khofifah, ya kebangetan. Tidak hanya sekedar kebangetan, tapi ya kebangetan hidup lu. Ya. Kenapa begitu? Ya karena demonya kan menuntut pembebasan Palestina, kemerdekaan Palestina terus-menerus. Sekarang giliran Prabowo berinisiatif dan Khofifah untuk bisa menampung korban Gaza, kemudian gencatan senjata di Palestina, dan upaya-upaya lain yang dilakukan termasuk mengirimin pasukan perdamaian secara signifikan dan mendirikan rumah sakit darurat. Sekarang PKS mana PKS? Hei PKS. Udah, PKS tinggal dukung Khofifah di Jawa Timur ya tinggal dukung Khofifah aja. Atau kalau enggak PKS koalisi deh sama PDIP, kan kutub utara sama kutub selatan nih. Luar biasa. Oke, simak pernyataan Prabowo Subianto berikut ini. Akselerasi mempercepat kemajuan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi kunci di Republik Indonesia. Intinya itu, sebagai tambahan, saya diskusi sama Ibu Khofifah mulai kemarin, Bu ya. Dan Ibu Khofifah nampaknya tertarik dengan sambutan saya di dialog Shangri-La beberapa hari lalu, yaitu tanggal 1 Juni yang lalu, hari Sabtu, di mana Indonesia terus tegas pada pendiriannya bahwa penyelesaian konflik di Ukraina harus melalui gencatan senjata dan negosiasi. Juga dalam konflik di Gaza, Palestina, Indonesia juga tegas mendukung kemerdekaan rakyat Palestina, mendukung solusi dua negara, two-state solution, dan juga kami mendukung semua usaha ke arah gencatan senjata segera menghadapi bencana kemanusiaan yang luar biasa.
penderitaan rakyat Gaza, rakyat Palestina yang luar biasa. Dan Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, telah menginstruksikan saya di Shangri-La Dialog untuk Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian dalam jumlah kekuatan yang signifikan. Dan juga kami siap segera mengirim tenaga rumah sakit lapangan untuk beroperasi di daerah Gaza. Dalam hal ini kita akan kerjasama dengan mitra-mitra kita dari kawasan tersebut, terutama Uni Emirat Arab. Menanggapi hal itu, Ibu Khofifah menyampaikan gagasan beliau, inisiatif beliau, karena beliau juga dengar inisiatif Indonesia untuk mengevakuasi 1.000 korban, 1.000 pasien yang luka-luka. Beliau memiliki gagasan juga untuk menawarkan bahwa Jawa Timur siap menerima 1.000 anak-anak Palestina dan mungkin juga beberapa ibu-ibunya yang kena trauma, mungkin tidak luka-luka tapi kena trauma, untuk sementara dididik, dirawat di pesantren-pesantren di Jawa Timur. Tapi saya ketemu beberapa tokoh juga dari Jawa Barat, begitu dengar gagasan Ibu Khofifah, mereka juga siap. Pesantren-pesantren di Jawa Barat pun siap. Dan saya kira di seluruh Indonesia siap untuk menerima anak-anak dan korban-korban dari Palestina. Jadi saya sudah menyampaikan ke Ibu Khofifah, ini akan saya lapor ke Bapak Presiden dan saya akan juga bawa ini karena saya dapat juga tugas dari Presiden Republik Indonesia untuk mewakili Indonesia dalam KTT Gaza yang akan diselenggarakan tanggal 11 Juni yang akan datang di Amman, Yordan. Nanti kesiapan rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam membantu rakyat Palestina akan saya sampaikan di acara kesempatan tersebut. Dan saya akan koordinasi dengan Sekjen PBB dan dengan pimpinan negara-negara kawasan tersebut untuk kita laksanakan. Ini presiden siapa sih ini? Wow, keren banget. Belum dilantik sudah gaspol. Ini adalah kesekian kalinya kunjungan ke event dunia internasional. Pak Prabowo akan menghadiri KTT perdamaian Gaza. Kemudian di dalam KTT mau disampaikan Indonesia mau mengirim pasukan perdamaian dengan jumlah yang signifikan. Kemudian Indonesia juga mau mengirimkan tim medis, rumah sakit darurat, serta bantuan-bantuan yang lain. Dan Indonesia mengusulkan akan menampung para korban perang Gaza, dibawa ke Indonesia tahap awal sekitar 1.000 orang, anak-anak dan prioritas anak-anak dan wanita, ibu-ibu. Ya, gila kan? Luar biasa kan? Luar biasa kan? Nah, 03, 01, nyinyir aja udah. Udah, gua kasih tugas lu tuh nyinyir. Nggak kasih tugas apa-apa. Duduk manis, nonton berita, nonton TV, kalau perlu sambil bikin hoax, dan nyinyir. Komen-komen nyinyir lah. Udah deh, ya. Terutama PDIP. Udah, silahkan nyinyir aja. Nanti ada aja kan celah yang kalian permasalahkan, yang kalian kritik. Nggak apa-apa, kritik aja. Pokoknya yang penting nyinyir aja udah. Ya, ini usulan bagus dari Khofifah Indra Parawangsa, cagup terkuat Jatim yang berpasangan dengan Emil Dardak. Kenapa Bu Khofifah usul seperti ini? Karena beliau punya pengalaman menangani trauma center untuk TKI di Malaysia. Simak videonya. Berikutnya yang kedua, yang terkait dengan ikhtiar untuk bisa mendapatkan kesempatan
mendidik putra-putri dari Palestina. Sesungguhnya kami ingin melaporkan bahwa selama ini Muslimat NU memiliki learning center terbesar di Malaysia. Karena mereka tidak dimungkinkan untuk mengikuti pembelajaran resmi. Jadi learning center yang ada di Malaysia, kemudian mereka kita kirim ke Jawa Timur, itu sudah berjalan selama ini. Itulah pengalaman Bu Khofifah dalam menangani trauma center yang diderita oleh sebagian TKI kita yang ada di Malaysia. Hal yang sama juga akan dilakukan kepada korban perang di jalur Gaza. Mudah-mudahan ini berjalan sukses dan baik. Atas diskusi ini, Bu Khofifah dan Emil Dardak dapat dukungan dari Gerindra maju di Pilgub Jatim besok. Dengan posisi seperti ini, Bu Khofifah tambah kuat dukungan partainya. Kemarin Gerindra belum dapat, sekarang sudah dapat restu. Ya. Ya. Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, PSI. Ya. PDIP? Ya nggak tahu. PDIP pengen, tapi belum. Ya. Teman-teman sebaiknya PDIP dukung Bu Khofifah jangan ya. Tuliskan di kolom komentar. Oke, simak videonya. Kawan media semua yang saya hormati, saya dan Mas Emil Dardak. Pertama, kami menyampaikan terima kasih bahwa kami baru saja menerima surat keputusan sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur, yang insya Allah proses pendaftarannya akan dilaksanakan 27 November, kemudian 27 Agustus, dan 27 November insya Allah sudah pemilihan gubernur dilakukan serentak pilkada se-Indonesia. Tentu kami menyampaikan terima kasih bahwa kepercayaan mandat yang dipercayakan kepada kami, saya dan Mas Emil Dardak, insya Allah kami siap bekerja keras dan mudah-mudahan berseiring ridho baraka Allah kami bisa memenangkan proses pemilihan gubernur Jawa Timur di tahun 2024 ini. Yes. Jangan lupa tanggal 20 Agustus pendaftaran ke KPU. Kemudian tanggal 27 November adalah pencoblosan pilkada serentak seluruh Indonesia. Ingat ya, Anda tahu siapa yang harus dipilih? Ya. Yang paling pasti di Jawa Timur, jangan lupa Khofifah Indra Parawangsa dan Emil Dardak. Untuk Sumut, jangan lupa Mas Bobi, di sana kuat. Dan yang lainnya akan saya kabarkan kemudian di video yang berikutnya. Jangan sampai ketinggalan, tetap stay tune di Agrifanani Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.